jabbar, ya mutakabbiru ya khaliqu ya bari'u ya musawwiru ya ghaffar, ya qahharu ya wahhabu ya razzaqu ya fattahu ya alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Papua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program keagamaan di bulan Ramadan, yaitu Syiar Ramadan. Dan pada edisi kali ini sembari menunggu waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan kajian bersama dengan tema yaitu berserah diri atau tawakal bersama narasumber kami. Beliau adalah Ustadz Maulana Arba'i. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini sembari menunggu waktu berbuka puasa ya Pak Ustadz, kita akan berbincang-bincang kajian terkait tema pada edisi kali ini yaitu berserah diri. Ini sebelum kita berbincang lebih jauh Pak Ustadz, ini ada baiknya Pak Ustadz menyampaikan sedikit mukadimah terkait tema kita pada edisi kali ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, dalam tema bertawakal atau berserah diri kepada Allah ini memang sudah menjadi perintah dari Allah dalam surat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah hal wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Dengan cara apa? Salah satunya adalah hendaklah dari setiap diri itu berintrospeksi, memperhatikan perbuatan untuk esok alias nanti ketika kelak hari kiamat. Dan di samping bertawakal kepada Allah, memang ada sebuah cerita yang bisa menjadikan motivasi untuk kita, bahwasannya dulu ada 3 orang yang berjalan-jalan, kemudian ketika itu hujan, sehingga mereka bertiga berteduh di sebuah gua. Nah, saat itu gua tersebut tertutup oleh batu besar. Nah, singkat cerita, karena ketiga pemuda ini mempunyai amal andalan, kemudian berpasrah, bertawakal diri kepada Allah, sehingga dengan tak terduga batu besar itu sedikit demi sedikit bisa terbuka dan akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Itulah keutamaan ya toh, ketika kita bisa berserah diri kepada Allah. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz, terkait masalah berserah diri di Pak Ustadz. Kadang kan kita ini tidak bisa menerima apa yang telah disurahkan Allah, digaris tangankan dari Allah terhadap kita nih Pak Ustadz. Ini bagaimana sih seandainya kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Bagaimana nih? Kadang meskipun hati dan pikiran nih berkata berserah diri, tapi beberapa satu kayak ada rasa-rasa yang sedikit tidak bisa terima nih Pak Ustadz. Ini bagaimana sih seharusnya nih Pak Ustadz? Ya, dari pertanyaan tadi, bahwasannya ketika kita seperti itu, seumpama apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka salah satunya adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita banyak berdoa. Dengan kita banyak berdoa, insya Allah akan ada jalan yang terbaik yang diberikan oleh Allah terhadap hamba tersebut. Ya, seperti itu. Baik, berarti harus tetap kita bisa husnuzon ya, kita harus berpikir positif terkait apa yang telah digaris tangannya. Pak Ustadz, untuk berserah diri mungkin di bulan Ramadan di saat ini banyak hal-hal yang mungkin harus kita bisa pelajari, di mana mungkin
untuk berserah diri sendiri nih terkadang kita mungkin bisa di bulan Ramadan jadi momen kita untuk belajar berempati terhadap sesama kita yang kurang mampu nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk konsep berserah diri nih dalam bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz, apakah kita dengan mengikuti gaya hidupnya dalam artian kita tidak boleh bermewah-mewahan juga, atau mungkin juga dari makanan saja, di mana kan puasa kita dianjurkan untuk menahan lapar, dan di saat berbuka pun tidak boleh berlebihan juga nih sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini bagaimana sih agar kita nih bisa tetap istiqomah nih untuk dalam mengimplementasikan ajaran dari Rasulullah dalam hal berserah diri ini Pak Ustadz? Ya, jadi ketika kita nanti akan melaksanakan ibadah terutama di bulan Ramadan, kita tetap terus untuk husnudzon billah, ya, baik terhadap diri kita kepada Allah maupun sesama manusia, yang mana kita itu ya, semua harus berbuat baik ya, terhadap manusia, mungkin saling berbagi ya, pengalaman ya, atau pikiran, tenaga ya, atau ketika berbuka saling berbagi takjil makanan dan minuman ya, seperti itu. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada nggak sih dalam artian seandainya kita sebagai umat Islam ini tidak memiliki rasa tawakal, dalam artian apa yang telah diberikan kepada Allah meskipun itu baik atau bahkan buruk sekalipun itu kita tidak terimanya, kita tidak bisa menerimanya. Ini apakah ada hukuman mungkin yang diberikan oleh Allah terhadap umat-umat yang tidak bertawakal? Ya, dari pertanyaan tadi, jadi ketika orang itu tidak bisa bertawakal kepada Allah, maka akan mendapatkan akibat, yaitu dia akan dimurkai oleh Allah, kemudian dia akan diberi dosa oleh Allah dan diancam masuk ke dalam neraka, seperti itu. Baik, berarti ini ancamannya sampai bisa Ya. neraka nih kalau kita tidak bisa bertawakal dengan apa mungkin yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, untuk konsep berserah diri ini kan tentunya mungkin banyak sekali hal-hal yang harus diajarkan juga nih kita, bahkan mungkin di lingkungan keluarga, lingkungan masjid, dan lingkungan sosial masyarakat ya Ustadz. Bagaimana sih agar diri kita ini seandainya ada dikasih cobaan entah dari diri kita sendiri atau mungkin dari pihak lain, ini agar kita tetap bisa berserah diri, dalam artian kita percaya bahwa semua apa yang telah yang kita alami ini memang ketetapan dari Allah dan itu demi kebaikannya kita nih Pak Ustadz. Ini bagaimana biar sehari-hari kita nih bisa tetap tenang nih? Ya, kuncinya adalah ketika kita diberi cobaan seperti itu, maka kita supaya bersabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Apapun yang terjadi yang telah Allah qadarkan kepada kita, tetap sabar. Disitulah nanti akan kita menemukan yang namanya hikmah dari sabar tersebut. Ya, seperti itu. Berarti sabar yang salah satu kunci suksesnya kita bisa bertawakal dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, untuk konsep berserah diri dan sabar ini berarti satu hal yang tidak bisa dipisahkan Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana sih agar kita nih di bulan puasa ini agar sabarnya kita ini bisa tetap konsisten, dalam artian di saat kita sahur sampai berbuka ini tetap sabar untuk menjalankan perintah dari Allah di mana puasa, dan juga mungkin wajib untuk sholat 5 waktu bahkan sholat sunnah di masjid ini Pak Ustadz. Ya, jadi agar kita senantiasa bersabar, maka kita selalu ingat, selalu zikir, selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nantinya akan senantiasa kita pegang yang namanya sabar tersebut. Baik, berarti ini tetap harus tidak lepas dari zikir dan sabar juga nih, selalu mengingat Allah nih. Baik Pak Ustadz, kadang-kadang kita sebagai manusia nih ada yang namanya juga hilaf nih Pak Ustadz.
Nih apakah baiknya nih saat kita khilaf, mungkin kita tidak sabar, kita tidak bertawakal, ini bagaimana sih? Apakah kita harus tobat langsung segera bertobat atau seperti apa nih Pak Ustaz? Ya, jadi ketika kita diqadar salah karena berbuat pelanggaran dari aturan Allah Rasul, maka kuncinya adalah kita langsung segera bertobat terhadap apa yang sudah kita lakukan dari perbuatan pelanggaran tersebut. Entah itu banyak istighfar, banyak sedekah, banyak memberi, dan lain sebagainya. Baik, nih banyak beristighfar nih satu hal yang menarik nih. Salah satu kunci suksesnya kita untuk bersabar dan juga bertawakal yaitu banyak-banyak istighfar nih Pak Ustaz. Pak Ustaz, untuk istighfar sendiri ini apakah di saat kita salah saja kita istighfar atau mungkin baiknya kita beristighfar setiap saat nih Pak Ustaz? Ya, hendaknya kalau dari perintah Allah Rasul, apabila ada seorang hamba yang bisa senantiasa ingat terus, ya, salah satunya adalah dengan cara istighfar, maka akan di akhiratnya dijamin surga, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jadi hendaknya kalau bisa selalu beristighfar, ingat terus terhadap Allah, karena kullu bani Adam khata'un, pasti setiap anak turun Adam itu ya mempunyai salah. Baik Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini kan kita sudah berada di tengah santri dan santriwati dari Masjid Baitul A'la di Pak Ustaz. Nih ada baiknya nih kita mungkin bertanya kepada adik-adik santri dan santriwati terkait tema kajian kita pada edisi kali ini, yaitu berserah diri atau tawakal. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimanakah contoh perilaku dari orang yang bertakwa? Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair. Baik, Pak Ustaz. Ini bagaimana contoh orang yang bertakwa ini? Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan mbaknya. Jadi dalam surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 3-4 jelaskan salah satu contoh perilaku. Ada beberapa contoh perilaku tentang bertakwa atau berserah diri kepada Allah, yaitu ada 5 karakter. Yang pertama adalah beriman kepada barang gaib. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah menginfakkan sebagian harta, mensedekahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang keempat beriman terhadap kitab-kitab Allah. Yang kelima yakin atau percaya dengan hari akhirat. Itu contoh-contoh dari perilaku orang yang bertakwa. Baik, berarti ini percaya dengan apa yang telah diberikan sampai akhir, Iya. harus sampai akhir hayat Iya. ya Pak Ustaz ya. Pak Ustaz, untuk konsep berserah diri atau tawakal sendiri Pak Ustaz, ini kan tentunya kita sebagai manusia ini harus menjalankannya dari kita sudah mengerti, bahkan dari lahir, baru lahir pun kita seharusnya sudah diajarkan oleh orang tua kita nih konsep-konsep bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, untuk konsep bertawakal sendiri atau berserah diri Pak Ustaz, ini adakah mungkin hal-hal yang menjadi tantangan kita apalagi di era sekarang ini, era modern ini, untuk tetap bisa istiqomah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi memang yang disampaikan oleh host bahwasannya sekarang semakin zaman semakin maju dalam segi keduniaan, namun dalam segi akhirat memang ya banyak yang rusak. Maka dari bertawakal sendiri, ya seumpama sekarang dari HP kita gunakan yang baik-baik, yang bermanfaat, yang tujuannya untuk mengingat kepada Allah. Mungkin baca Al-Quran, doa-doa, hafalan-hafalan dari surat maupun al-hadis seperti itu. Baik, Ustaz, untuk orang-orang nih yang memiliki, apakah orang-orang yang memiliki adakah ciri-ciri tertentu untuk mendefinisikan orang-orang yang bertakwa atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ya, pada intinya definisi dari orang yang bertakwa adalah sikap
mental yang positif, ya, mental yang positif berupa introspeksi, sehingga dia segenap menjalankan perintahnya Allah Rasul dan menjauhi larangannya Allah Rasul. Nah, itu definisi dari tawakal. Baik, berarti seperti kita bermuhasabah ya, berarti kita bisa muhasabah diri terkait apa yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin di saat apalagi di momen-momen seperti ini, di momen Ramadan nih, banyak yang kita seharusnya berbuat baik, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, Pak Ustadz. Jadi baiknya kita bermuhasabah diri, dalam artian seandainya kalau kita tidak baik nih dalam berperilaku, mungkin kita ada salah kepada teman atau sanak saudara, ada baiknya kita harus langsung meminta maaf nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau seandainya nih kan kita di era digital nih, kalau kita minta maafnya nih hanya lewat HP, mungkin kita chatting saja, maaf ya saya tadi salah gini, apakah itu sudah cukup saja? Apakah kita harus langsung ketemu orangnya, bicara langsung nih Pak Ustadz? Ya, sebaiknya apabila kita mempunyai salah terhadap sesama manusia, anak turun Adam, maka ya sebaiknya itu langsung bertemu, langsung meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sebab dosanya sesama anak turun Adam itu gak bakal diampuni oleh Allah kecuali sesama anak turun Adam tersebut. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, tidak terasa kami telah menemani Anda selama 25 menit terakhir dan tibalah kita di penghujung acara. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Maulana terkait tema kita pada edisi kali ini, yaitu bersabar atau bertawakal. Silakan Pak Ustadz. Kesimpulan dari berserah diri, bahwasannya ketika kita bisa berserah diri, bertawakal kepada Allah, maka banyak sekali keutamaan, pertolongan, keunggulan yang Allah berikan terhadap hamba tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini semoga apa yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat tentunya bagi kita semua dan menambah keimanan dan tetap bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah seluruh perjumpaan kita pada Syiar Ramadan edisi kali ini. Saya Reski Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.